Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Wa idza anasta aslun wa idza anasta min nafsika ayyuhal muridu takasulan 'anil ta'ati wa tathaqulan 'anil khairati faqudha ilaiha bi zamamir raja'i wa huwa an tadhkura laha ma wa'adallahu bihi al-'amilina bi ta'atihi minal fawzil 'azimati wan na'imi al muqimi war rahmati war ridwani wal khuludi fi fasihil jinani wal izzi war rif'ati wasyarafi wal makanati indahu subhanahu wa inda ibadihi. Ya, nah itu. Setelah kita berzikir, tahu bagaimana sholat, bagaimana perintah Allah pentingnya, lalu kita berzikir, maka kata beliau, wa idza anasta min nafsik ayyuhal murid, jikalau kau rasakan pada dirimu, ini perasaan kalian seperti ini rasanya akan terkena pada kita semua. Jikalau engkau rasakan wahai ayyuhal murid, dalam dirimu takasulan anit ta'ah, malas berbuat taat, tathaqulan anil khairat, berat untuk berbuat kebaikan, untuk sholat subuh berat benar, untuk duduk pergi majelis taklim malas benar, melangkahkan kaki untuk ke tempat-tempat yang baik sangat berat. Untuk sholat, ya Allah, sholat zuhur, sholat asar berat benar, sulit benar, sulit benar. Nah, ini kalau kita merasakan hal yang seperti ini, faqudha ilaihim bizimamir raja, maka kembalikan daripada hal yang seperti ini dengan banyak-banyak kepada berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Wa huwa anta dzukura laha ma wa'adallahu bihil amilin bi ta'ati. Engkau selalu mengingat apa yang telah Allah janjikan. Ingat atas janji-janji Allah terhadap orang yang mengamalkan ketaatan. Ingat janji-janji Allah atas siapapun yang melakukan ketaatan. Minal fawzil azim wa na'imil muqim wa rahmati wa ridwan wal khulud fi fasihil jinan wal izzi wa rif'ah wa saraf wal makanah indahu subhanahu wa inda ibadi. Males nih, subuh males, zuhur males, pokoknya sholat males, zikir males, berat benar. Ingat janji Allah, ingat janji Allah. Apa yang Allah janjikan atas orang-orang yang melakukan sholat 5 waktu. Di dunia Allah berikan keberkahan pada rezekinya. Di dunia Allah berikan keberkahan pada umurnya. Di dunia Allah angkat derajatnya. Di dunia Allah angkat rezekinya. Di dunia Allah berikan keberkahan umurnya. Di dunia Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Di dunia Allah buat hati kaum muslimin senang dengannya. Ini janji-janji Allah. Janji-janji Allah bagi orang yang melakukan sholat 5 waktu. Bersedekah begitu juga. Bagi orang yang bersedekah, maka ingatkan. Kalau dia malas bersedekah, ingatkan akan janji-janji Allah. Apa? Orang yang bersedekah di dunia tidaklah berkurang hartanya sedikit pun. Bal yazdad. Akan bertambah. Nah tentu, ini ma'asyiral hadirin, tentu tidak akan bisa kita tahu tentang fadilah, keutamaan di dunia dan di akhirat tentang sholat, tentang puasa, tentang sedekah, tentang majelis ta'lim. Tidak akan pernah kita tahu kalau kita tidak duduk di majelis ilmu. Bagaimana kita ingin semangat sholat sedangkan kita jarang duduk di majelis ilmu. Buah hasil fadilah tentang sholat, tentang sedekah itu biasanya dibukakan di majelis
ilmu. Jadi kita tahu hasil janji-janji Allah itu di majelis ilmu. Ini di sekolah-sekolah zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya menceritakan tentang keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan sedekah, tidak ada lagi. Ada yang menceritakan ini hanya di majelis-majelis ilmu, hanya di majelis-majelis ta'lim. Kalau bukan di majelis ta'lim tidak ada lagi yang membukanya. Nah makanya kalau kita, kok aku ini malas bener Ustaz, aku ini malas bener Ustaz untuk apa? Sholat, malas bener untuk ini zikir. Kau rajin tak majelis? Duduk dah di majelis ta'lim, istiqomah dah di majelis ta'lim. Duduk dah kau dengan ustaz, belajar dah kau dengan ustaz. Tak semua ustaz, aku jarang duduk majelis, aku tidak istiqomah di majelis. Kadang di majelis juga aku tidak benar-benar senyum-senyum, senyum-senyum. Umbar senyum sana, umbar senyum sini. Tidak benar-benar. Nah, kalau kayak gitu ya, bagaimana bisa dapat semangat dalam ibadah? Kenapa? Motivasinya dia tidak punya. Harus ada yang memotivasi apa? Ilmu tentang balasan-balasan Allah bagi orang yang taat, bagi orang yang beribadat, bagi orang yang istiqomah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Baru akan hilang rasa sifat malasnya. Wa in ahsasta min nafsik mailan ilal mukhalafah. Kalau hatimu condong kepada maksiat. Kalau tadi malas berbuat taat, maksiat mungkin tidak, tapi malas saja dia. Malas, berat saja, tetap sholat, tetap sholat, puasa tetap puasa, tapi malas. Kalau yang kedua ini bukan malas, tapi condong kepada perbuatan maksiat, condong ingin melakukan perbuatan mukhalafat, perbuatan maksiat. Iltafata ila sayyi'at, dia condong menoleh, berarah kepada keburukan. Faruddaha anha bisaut, maka tolak keinginan ini dengan cambuk rasa takut kepada Allah. Tolak keinginan ini dengan rasa takut kepada Allah. Bagaimana rasa takut kepada Allah ini? Wa huwa an tudzakiruha wa ta'iduha, kau ingatkan dan engkau nasihati dirimu, ingatkan dirimu bima tawa'adallah, dengan apa yang telah Allah janjikan, minal asah, daripada orang-orang yang berbuat maksiat, minal hawa, dari kehinaan, kecelaan, keburukan, kehancuran, penolakan, diharamkan dari rahmat Allah dan dirugikan dari segala urusan. Ingatkan ancaman-ancaman Allah. Condong kepada zina. Ingat, orang yang zina ini diancam oleh Allah apa? Orang yang makan harta anak yatim diancam oleh Allah apa untuk orang-orang yang makan harta anak yatim? Orang yang minum minuman keras, narkoba, diancam oleh Allah apa untuk mereka? Nah, coba dibuka, coba belajar, coba duduk di majelis ta'lim. Apa? Kalau diri kita ada kecondongan di dalam melakukan maksiat. Kalau diri kita ada kecondongan di dalam melakukan maksiat, ini obatnya. Rasulullah kan pernah didatangi oleh orang. Dia minta sama Allah biar diizinkan zina. Zina. Minta izin sama Rasulullah biar diizinkan zina. Karena dia tidak kuat untuk meninggalkan zina. Dia sulit untuk tidak berzina. Maka Rasulullah bilang, coba kau pikirkan.
kalau perempuan yang engkau ajak zina itu adalah ibumu sendiri, gimana? Oh, tak mungkin ya Rasulullah, aku tak rela, aku tak ridho kalau ibuku dilakukan oleh orang seperti ini. Nah, bagaimana kalau saudara perempuanmu? Ah, tak ridho ya Rasulullah, aku tak senang, aku tak ridho kalau saudariku berbuat seperti ini ya Rasulullah. Nah, bagaimana kalau bibimu? Bagaimana kalau adekmu? Bagaimana kalau aku tak ridho? Nah, kata Rasulullah, begitu juga orang lain tidak ridho kalau perempuan mereka engkau zinahi. Begitu juga orang lain tidak ridho kalau perempuan mereka engkau zinahi. Ya, ini Rasulullah ngajak dia apa? Ngajak dia apa? Ngajak dia berpikir. Coba kau pikirkan. Coba kau renungkan. Bagaimana kalau perempuan itu adikmu? Bagaimana kalau perempuan itu ibumu? Bagaimana kalau perempuan itu saudaramu, saudari dekatmu? Bagaimana? Oh, tak ridho aku tak terima, aku tak terima. Nah, begitu juga laki-laki yang lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Hati-hati makanya, jangan kita gampang-gampang tergiur atau gampang-gampang tergoda dengan godaan-godaan daripada yang datangnya dari perempuan. Karena rusaknya bumi ini, bagusnya bumi ini oleh perempuan. Rusaknya bumi oleh perempuan. Bagusnya bumi oleh perempuan. Nabi kita Nabi Adam itu beliau memakan buah yang dilarang oleh Allah atas keinginan perempuan. Makanya berhasilnya bumi ini oleh perempuan, bahagianya kita oleh perempuan. Seorang anak akan berhasil soleha kalau ibunya solehah. Walaupun bapaknya tidak soleh, tapi kalau ibunya solehah, anaknya akan ikut solehah. Madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Tapi kalau ibunya sudah tidak benar, ibunya sudah tidak solehah, sudah. Selanjutnya pun anaknya sudah ikut, walaupun bapaknya tadi masjid, bapaknya ke masjid, rajin ibadah, rajin ke majelis, tapi ibunya tidak rajin ibadat, bahkan ninggalin sholat, maka rentan 80-90% anaknya pun ikut seperti ibunya. Makanya hati-hati dengan godaan-godaan yang condong kepada kemaksiatan. Ketika ada yang mengajak dari nafsu kita, mengajak kita untuk bermaksiat, ingatkan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka wal wugu' fima waqa'a fi ba'dil syayatihin minal istihanah bi sya'nil jannah wan nar wa 'azim ma 'azzama Allah wa rasuluhu. Hati-hati daripada apa yang terjadi sebagian orang-orang yang mereka menghina, mencela, menyepelekan tentang surga dan neraka. Hati-hati. Agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasul. Muliakanlah apa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Besarkanlah apa yang dimuliakan oleh Allah, dibesarkan oleh Allah dan Rasul. Jangan ikut-ikutan menghina atau menyepelekan atau mengecilkan tentang apapun yang dibesarkan oleh Allah. Tentang surga, tentang neraka, tentang siksa kubur, tentang nikmat kubur. Jangan dikatakan dongeng. Hati-hati, jangan mengatakan dongeng apa yang telah ada dalam Al-Quran. Akan jatuh kita dalam kehinaan nantinya.